Baik, kami buka dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. ini menjelang liburan, yang semangat dong Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Muhammad Aris Permana dari Pandeglang. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta pelatihan kurikulum Merdeka yang sempat hadir pada malam hari ini maupun yang tidak sempat hadir karena ada kegiatan yang lebih penting mungkin ya, karena di akhir tahun ajaran ini tentunya banyak sekali kegiatan Bapak Ibu. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasinya bisa mengikuti kegiatan bersama kami Olgi Omah Guru Inovatif, kurang lebih 100 peserta ya yang bergabung dalam pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, dua kalinya salam salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, kami atas nama Ogi Omah Guru Inovatif menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa tadi malam kami tidak bisa mengikuti Zoom karena kami berada di luar kota ya. Mohon doanya Bapak Ibu, kebetulan kami kemarin lagi ujian tesis ya. Jadi benar-benar butuh fokus dan mulai pagi sampai malam Bapak Ibu. Sehingga kami tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan mohon maaf tadi malam tidak bisa mengawal ya, hanya bisa membuka dan kebetulan kami lupa juga menyampaikan bahwa tidak ada rekor ya untuk tadi malam, tidak direkam atau tidak live YouTube-nya. Memang ini mungkin di akhir tahun ini ya banyak sekali kegiatan sehingga kami juga tidak bisa menyiapkan semuanya dengan maksimal seperti biasanya ya. Dan Zoom meeting yang kami beli ternyata tidak bisa live streaming juga. Nah ini tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, pada malam hari ini akan kami record dan akan kami tayangkan besok ya. Besok pagi insya Allah sudah kami tayangkan. Jadi bagi yang Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti malam hari ini, mengikuti pelatihan malam hari ini bisa melihat yang akan kami share melalui YouTube ya besok. Nah, hasil rekaman pada malam hari ini baru bisa dilihat besok melalui channel Family Kreatif. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan Ada dua ya. sebelumnya. Kegiatan-kegiatan sebelumnya selalu kami live streaming ya. Untuk di akhir ini mohon maaf kami tidak melakukan live streaming tapi kami melakukan record ya, atau kami rekam dan akan kami upload besok. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kegiatan malam hari ini, nampaknya Bapak Ibu sudah siap menyimak materi-materi yang tentunya akan disampaikan secara all out oleh Bapak narasumber kita, Muhammad Aris Permana. Untuk itu, marilah kegiatan pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab bagi yang beragama Islam. Dan silakan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing bagi yang selain non-Muslim. Itu marilah kita buka bersama-sama kegiatan pada malam hari ini. Lahadiniah wa lisafati Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, nampaknya Bapak narasumber kita sudah siap dengan materi-materi yang tentunya sangat menarik sekali tentang P5 ya.
Dan untuk itu langsung saja waktu kami berikan kepada Bapak narasumber kita. Silahkan Bapak Muhammad Aris Permana. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. semangat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. biasa. Biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Baik, Pak. Iya. Kemarin kita tidak ditemani, sekarang alhamdulillah bisa Pak Ogi bisa membersamai kita Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mau sapa-sapa dulu sebentar ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, gimana cuaca di sana Pak Hasbi? Kebetulan hujan tadi, Pak. Hujan. Ya, lagi dingin-dingin gitu ya. Iya, dingin, masih gerimis. Ada Bu Harwati. Selamat malam Bu Harwati, Bu Maimunah. Assalamualaikum. Salam. Ada Bu Nanik, Pak Sunu. Assalamualaikum. Ya. Pak Sunu dari mana Pak Sunu? Dari SMA Negeri 3 Klaten. Jawa Tengah ya berarti ya. Iya, Jawa Tengah, betul. Iya. Untung saya tidak salah sebut. Tidak, betul. Ya. Iya, Selamat malam Pak Asmal. Iya. Ya Pak Asmal Rijal, selamat malam. Selamat malam. Dari mana Bapak? Dari Rohul, Riau. Dari mana kah itu? Rokan Hulu, Riau, Pak. Wah, Riau. Selamat malam Pak. Ada Bu Nurwati SMK Abang Rajik, mana ya? Saya kayak pernah tahu nih Bu Nurwati nih. Oh iya Bu Nurwati ternyata. Iya. Selamat malam Bu Nur. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ke materi, saya punya ini ya, apa namanya? Challenge sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lihat pegang apa Bapak Ibu? Bisa lihat pegang apa nih? Nggak jelas, Pak. Kurang jelas, Pak. Ya. Nggak jelas ya? Ya. Ini bentuknya gelas Bapak Ibu. Ya, gelasnya unik. Ada gambar-gambar tertentu. Gambarnya. Ya. Ya. Ini gelas ini berisi air Bapak Ibu. Ya. Apabila dipindah ke botol, kira-kira si air itu berubah atau tidak Bapak Ibu? Membentuk botol. Ya. Botol. Oke. Kalau Jadi misalkan botolnya warna kotak akan berubah Bu? Iya, menyesuaikan dengan tempatnya. Menyesuaikan dengan tempatnya. Kalau misalnya ditumpah, kira-kira berantakan nggak Bu? Berantakan, Pak. Biar tidak berantakan gimana Bu? Pakai corong, Pak. Oh pakai corong. Kalau diminum berantakan nggak Bu? Gini Bu. Ya. Kalau dimasukkan ke mulut. Nah ini berantakan. Baik Bu, izin minum sekalian. Waduh, dikerjain. Bisa saja, Pak. Izin sedikit biar kita Relax, Pak. Ya, gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Ada satu permainan yang mungkin bisa menguji konsentrasi Bapak Ibu. Jelek. Gimana Bu Wiwik? Cepu ini sinyalnya jelek, Pak. Putus Oh, nyambung. sinyalnya. Nyambung. Iya, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Bisa dibuka kamera sebentar Bapak Ibu. Kita ada satu permainan yang mungkin bisa pada saat pembelajaran dimulai, awal pembelajaran, bahkan di tengah-tengah pun bisa dilakukan. Ada permainan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sering melakukannya di satuan pendidikan masing-masing. Ada bahasa seperti ini. Saya bilang pegang kuping. Berarti ada isyarat untuk memegang kuping. Saya bilang pegang mulut. Berarti Bapak Ibu harus megang mulut.
Jadi instruksinya ada saya bilang. Apabila tidak ada saya bilang, berarti jangan ikutin. Ya. Jadi melatih konsentrasi Bapak Ibu pada saat ke peserta didik, melatih peserta didik untuk bisa konsentrasi. Oke. Konsentrasi. Bapak Ibu atau peserta didik nanti diajarkan seperti ini. Konsentrasi, konsentrasi dimulai gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siap. Terima kasih Bu Enda jawabannya. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang hidung. Pegang hidung. Saya bilang pegang telinga. Pegang mata. Ya, belum fokus. Apabila ada instruksi saya bilang, baru Bapak Ibu megang. Tapi kalau tidak ada saya bilang, berarti jangan dipegang Bapak Ibu. Ini uji konsentrasi dan fokus dari Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan luar biasa sekali buat Bapak Ibu semua. Mohon maaf, saya bukan mau ngerjain, tapi ini melatih konsentrasi Bapak Ibu semua. Oke. Baik Bapak Ibu. Malam ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana kita ada langkah-langkah penyusunan proyek. Namun sebelum langkah ke lebih jauh, saya ada gambar yang mungkin bisa menguji Bapak Ibu untuk berpikir secara kritis. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Udah muncul Bapak Ibu? Udah. Nah, kira-kira ada gambar seperti ini, lagi berpikir. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang berpikir kritis? Silakan acungkan tangannya Bapak Ibu, atau misalkan raise hand, silakan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang berpikir kritis? Silakan. Boleh raise hand, boleh, silakan. Silakan Bu Rawati atau Bu Wiwi, silakan. Apa yang Ibu ketahui tentang berpikir kritis? Silakan Bu. Lagi azan Pak nanti. Oh siap. Berpikir kritis itu memikirkan tentang pemikiran kita ketika sedang berpikir. Bu Nurwati suaranya jauh banget. Terdengar nggak Kak Aris? Nggak terdengar Bu. Oh jauh ya? Ya. Silakan. Berpikir kritis itu tentang pemikiran kita. Ya. Halo Bu Nur. Iya. Suaranya putus-putus. Putus-putus ya mungkin jaringan kali Kak. Oke, jaringan. Jaringannya nih kurang bagus. Oke. Cat aja saya cat. Siap. Silakan. Ada tanggapan lain Bapak Ibu terkait tentang apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Nah, Bu Enda, silakan Bu Enda. Baik. Menurut saya berpikir kritis itu adalah kemampuan seseorang untuk menganalisa fakta untuk melakukan penilaian. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Enda. Bu Enda. Sama. Silakan Bapak Ibu. Nah, ada nih siapa nih Bu Nur. Berpikir itu memikirkan tentang pemikiran kita ketika kita sedang berpikir. Oke. Silakan. Saya Pak. Silakan.
Ya, terima kasih. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan yang diartikan sebagai berpikir untuk mencari suatu kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Bu Jarmini. Silakan Bu Nanik apa Bu Isam, Pak Isam dulu ya? Bu Nanik dulu deh. Ladies first ya Pak Isam ya. Terima kasih. Menurut saya berpikir kritis itu berpikir untuk merespon seseorang atau mengenai satu konsep untuk memberikan penilaian. Oke, terima kasih Bu Nani. Pak Isam silakan. Saya Pak. Ya Bang. Jadi berpikir kritis itu merupakan proses berpikir secara logis dan sistematis menurut fakta untuk membuat sebuah keputusan dan menyelesaikan sebuah permasalahan, Pak, yang dihadapi. Sudah, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Isam. Bu Wiwik, silakan Bu Wiwik. Kalau saya ini akan mengamati beda, Pak. Kalau tadi Bapak Ibu yang memberikan pendapat tuh mungkin guru teori ya, Pak. Kalau saya kan guru seni tari. Siap. Menurut saya, ini saya amati dari prakteknya ya, berpikir kritis itu anak bisa melihat orang berkarya, itu bisa menilai ini karya baik, ini karya tidak baik. Kemudian dia juga bisa mengevaluasi. Misalnya seni tari, dia bisa mengevaluasi, oh geraknya itu kalau tari kan ada wiraga, wirama, wirasa. Wiraga itu peragaannya kurang bagus. Wirama tidak tepat dengan irama. Jadi anak itu bisa berpikir kritis terhadap karya seni yang dipentaskan oleh remaja. Ini pengamatan saya dari segi praktek, Pak ya. Karena saya sering ngajarnya praktek. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga Bu Wiwik jawabannya, tanggapannya. Jadi Bu Wiwik ini sekarang mengampu mata pelajaran seni ya Bu ya? Seni tari, Pak. Oke, seni tari. Ibu sekarang mengajar di SMP atau SMA, Bu? SMP Negeri 5 Cepu, Pak. Di manakah itu, Bu? Di Cepu itu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Wah, ini lokasinya Pramarahan ya, Blora ya? Iya. Kota minyak, Pak. Iya, betul. Iya. Ya, terima kasih Bu Wiwik. Ya, sama-sama. Nah. Nanti kalau jawaban saya salah, mohon dibetulkan. Ya, Ibu. Nih, Bu Jarmini angkat. Iya. Silakan. Ya, saya tambah. Berpikir kritis itu selalu berpikir secara tenang dan kepala dingin tanpa emosi, mendahulukan logika ketimbang emosi. Dan biasanya anaknya kreativitas, punya kreatif begitu. Oke. Lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Ya, mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih Bu Jarmini. Selanjutnya Bu Nurul. Silakan Bu Nurul. Udah raise Bu Nurul, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Menurut saya ini berpikir kritis itu merupakan cara berpikir seseorang untuk memecahkan suatu masalah secara logis. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya Pak Isam ada tambahan? Ada tambahan. Silakan. Berpikir kritis itu adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai dan yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Isam tambahannya. Nah, ada Bu Nanik lagi nih, Bu Nanik. Silakan Bu Nanik.
Halo Bu Nanik. Oke, baik Bapak Ibu. Luar biasa sekali malam ini Bapak Ibu. Aduh, banyak yang memberikan. Nah, silakan Bu Nanik. Putus-putus Pak, maaf. Oh iya, oke. Raisa-nya silakan diturunkan Bu. Oke, baik. Seperti yang sudah saya katakan di pertemuan pertama, kita di sini bukan mencari kesalahan, kita di sini bukan saling mengajari, tapi di sini kita saling sharing, kita saling tukar pikiran, di mana kita bisa yang tadinya awalnya belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu bisa berbagi kepada teman-teman Bapak Ibu yang lainnya. Baik Bapak Ibu. Jadi berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta, ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah dengan jawaban Bapak Ibu, itu sangat luar biasa sekali. Jadi artinya ada yang dari tadi kata Bu Wiwi bilang, guru selain guru seni, gitu kan? Saya mengajarnya seni. Jadi masing-masing pemikiran memiliki pendapat yang berbeda. Jadi dari beberapa peserta di sini ada 40 peserta, 40 peserta memiliki pendapat yang berbeda tentang berpikir kritis. Artinya kita tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa memberikan tanggapan pada masing-masing peserta. Artinya itulah Bapak Ibu, kita bisa memberikan pendapat dengan catatan. Catatannya apa? Bu Wiwik guru seni, Bu Jarmini di SD pasti memberikan pendapat yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi di sini kita tidak mencari kesalahan, tapi kita saling belajar bersama. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apabila memang ada yang harus dibenahi, kita perbaiki bersama-sama. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa dimensi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Jadi lebih terlihat langsung. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Saya akan memberikan gambar yang mungkin bisa Bapak Ibu ini kan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat seperti ini. Bapak Ibu terlihat? Iya Pak, terlihat. Ada gambar apakah ini? Tempat sampah, ada orang membuang sampah. Oke, nah instruksinya adalah buatlah satu pertanyaan terbuka dari gambar tersebut. Buanglah sampah pada tempatnya. Silakan raise hand. Kalau buanglah sampah pada tempatnya seperti bukan pertanyaan ya Bu? Oh. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya Bu Endah, silakan. Iya Pak. Pertanyaannya mungkin di tempat sampah warna apakah kita harus membuang botol? Oke. Bu Mariani, silakan. Apa yang Anda lakukan jika melihat sampah di jalanan? Oke. Terima kasih. Bu Enda, Bu Mariani. Silakan, ada pendapat yang lain? Kalau saya seni lagi, Pak. Silakan, Bu. Disuruh menggambar, ya. Menggambar tempat-tempat sampah itu, misalnya cinta terhadap kebersihan. Di situ nanti ada gambar orang membuang sampah. Kemudian juga ada gambar tentang sampah organik dan yang menyangkut tentang kebersihan. Kalau seni gitu Pak, digambar poster, artinya poster yang mengajak kita untuk mencintai lingkungan atau kebersihan. Itu kalau saya. Pak. Kalau itu berarti lebih cenderung ke visualisasi ya Bu ya? Ya. Kalau pertanyaannya kira-kira terhadap gambar itu gimana Bu menurut Ibu? Pertanyaan saya, coba anak-anak ini tempat sampah, silakan dibuat poster yang mencintai lingkungan. Jadi sampahnya itu digambar Pak, dilukis gitu, dilukis dengan cat tembok, cat minyak itu loh Pak, gitu. Itu bagus nanti. Itu salah satu mencintai lingkungan dengan melukis. Itu saya Pak, seni. Terima kasih Bu Wiwik. Ya. Ya, Bu Umi Kalsum Pasaribu, silakan Bu. Ya, apakah laki-laki tersebut
sudah membuang sampah ke tempat sudah membuang sampah ke tempat yang sesuai. Oke, terima kasih Bu Umi. Silakan selanjutnya Bu Jarmini. Ya. Bagaimana cara membuang sampah yang baik? Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu. Ya Pak Isam, silakan. Ya Pak. Bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik? Itu yang ditanyain aku. Ya sudah deh. Ya Pak. Oke, terima kasih. Nah, coba Bu Supiah, kenapa tempat sampah di gambar tersebut 3 warna? Jelaskan. Oke, terima kasih Bu Supiah yang catat di obrolan. Baik Bapak Ibu, dari beberapa peserta tadi yang memberikan pertanyaan, ternyata berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tidak mungkin satu pertanyaan. Itulah kenapa kita harus berpikir secara kritis. Ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pada saat di awal pembelajaran di kelas Bapak Ibu untuk menarik minat agar anak mau berbicara. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kita berikan pertanyaan pemantik agar anak itu mau memberikan pendapatnya. Gitu. Minimal, biasanya anak, Pak, ada soal nggak? Pak, nggak bisa ngisinya. Nah, kita balik sekarang. Berikan anak untuk memberikan pertanyaan, membuat pertanyaan masing-masing. Pasti akan mendapatkan beberapa pertanyaan yang berbeda. Jadi, misalkan 20 siswa, mungkin hanya beberapa saja yang sama. Mungkin seperti itu Bapak Ibu contohnya. Mudah-mudahan bisa dipakai di satuan pendidikan Bapak Ibu. Gitu. Silakan berinovasi agar anak tidak merasa jenuh di kelas. Apalagi seni. Kalau seni langsung seni tari ya Bu Wiki ya. Ya. Kalau baik, saya di sekolah itu ada seni tari, seni musik, seni rupa atau seni lukis, Pak. Ya. Jadi saya juga untuk lukis masuk Pak dalam seni. Jadi kalau melihat tempat sampah tadi, saya berpikirnya itu, sebagai saya apakan, saya gambari gitu Pak. Ya. Terima kasih Bu Wik. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan materi. Terima kasih sudah merespon kegiatan di awal. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa di-copy di satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu ya? Oke. Ini yang semalam kita lanjutkan. Jadi 7 tema yang harus kita lakukan dipilih oleh satuan pendidikan Bapak Ibu, di mana untuk SD minimal 2 tema, SMP dan SMA 3 tema. Nah, untuk pertimbangan tema Bapak Ibu dalam melakukan proyek ini, kita harus melihat tahap kesiapan sekolah dan guru dalam menjalankan proyek. Mengapa? Karena kita harus identifikasi dulu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita melakukan proyek atau P5 tidak mengidentifikasi. Khawatir apa? Kesiapannya tidak berjalan dengan kegiatannya tidak berjalan dengan lancar. Gitu. Yang kedua, atau perayaan nasional atau internasional. Misalnya, ada gaya hidup berkelanjutan dilaksanakan menjelang Hari Bumi, atau tema budaya kerja dilaksanakan menjelang Hari Pahlawan. Nah, ini bisa dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kalender pendidikan atau kalender belajar nasional. Disesuaikan dengan tema yang akan disiapkan di sekolah satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang ketiga, dilaksanakan sepanjang waktu untuk penanaman etos kerja dan sikap kerja dalam diri peserta didik yang disesuaikan dengan pemilihan temanya. Selanjutnya, isu atau topik yang sedang hangat terjadi atau menjadi fokus pembahasan atau prioritas sekolah. Dan yang terakhir, tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dan dapat mengulang siklus semua tema sudah dipilih. Jadi, pertimbangan pada pemilihan tema ini harus disesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Gitu. Jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, misalkan di sekolah Bu Wik memilihnya gaya hidup berkelanjutan.
dengan tema sama, topiknya sama. Nah, Pak Hasbi juga mau ikut ya dengan tema Bu Wiwik dan topiknya Bu Wiwik. Apakah itu bisa dilakukan? Tentunya tidak, Bapak Ibu ya. Karena SDM yang berbeda, satuan pendidikan berbeda, mungkin bisa saja kita melaksanakan tapi tidak akan optimal. Jadi tentunya harus sangat dilakukan identifikasi kesiapan sekolahnya, satuan pendidiknya, dan juga Bapak Ibu gurunya. Apakah siap melakukan atau tidak? Itu tadi kita harus identifikasi terlebih dahulu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, penentuan topik. Nah, langkah 5 sampai 9 penyusunan modul. Nah, ini Bapak Ibu, modul yang harus kita siapkan. Mungkin kalau di negara Indonesia, panduannya, pedoman hidup kita, ada pedoman negara adalah Pancasila. Nah, kalau di P5 atau P3, itulah modul yang sesuai dengan relnya. Gitu. Kita kalau tidak ada modul, khawatir simpang-simpang ya Bapak Ibu ya. Gimana ya Bapak Ibu kalau sumpah simpang itu? Jadi tidak fokus terhadap tujuan nih Bapak Ibu ya. Nah, sekolah yang menentukan dan topik sesuai dengan kebutuhan dan dimensi P3 yang dikembangkan. Contoh, tema gaya hidup berkelanjutan. Di SD, fase A dan B dan C. Nah, fase A, membuat sistem pembuangan dan pemilihan sampah sederhana di rumah dan di satuan pendidikan. Misal piket, waktu rutin khusus untuk membersihkan fokus, pengembangan akhlak terhadap alam, mulai membangun tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Nah, fase A ini adalah kelas 1 dan berapa kira Bapak Ibu? 2. Fase B? 3 dan 4. 3 dan 4. Fase C? 5 dan 6. Fase D? Kelas 1 SMP. Fase E? Kelas 2 dan 3. Oke. Fase F? Kelas 1 SMA. Fase G. Ada nggak fase G, Bu? Tak ada. Kagak ada deh. Ada. Kalau PAUD fase apa, Bu? Berkembang lah. Seberkembang. Yakin berkembang, Bu? Ayo. Untuk fase PAUD, kira-kira fasenya apa? Main. Gimana Bu, Pak Budi? Bermain, pas bermain. Ayo, siapa? Belum tepat jawabannya. Bu Sufi? Berkembang. Oke, Pak Budi tadi bermain, Bu Sufi. Nah, ini. Fondasi. Iya. Jadi fase PAUD adalah fase fondasi. Ibarat kita buat rumah, apa dulu yang dilakukan Bu Bapak Ibu? Fondasi. Rumah tanpa fondasi bagaikan hancur. Iya, itu Bapak Ibu ya. Jadi fase PAUD adalah fase fondasi. Diibaratkan dengan rumah, ibarat tidak ada fondasi ya beginilah Bapak Ibu. Ya, lanjut Bapak Ibu. Terima kasih jawabannya. Nah, fase B ya Bapak Ibu. Ini infografik hasil survei kebiasaan membuang dan memilah sampah. Jadi fase B itu udah mulai tingkatannya udah mulai sedikit menaik lah. Gitu, ya. Yang terakhir fase C, kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misalnya pencegahan kebakaran hutan atau banjir. Fokusnya pengembangan akhlak terhadap alam, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi dari 3 fase ini disesuaikan tingkatannya. Karena tidak mungkin fase A diberikan tingkatan memecahkan isu lingkungan, gitu Bapak Ibu. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu. Seperti itu.
Nah, selanjutnya melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan pertama pada awal perencanaan proyek atau identifikasi kesiapan sekolah. Jika membuat modul sendiri atau modul proyek sendiri, itu harus identifikasi dulu Bapak Ibu kesiapan sekolahnya. Bisa di-mute dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nah, jadi apabila satuan pendidikan Bapak Ibu membuat modul proyek sendiri, itu diupayakan untuk melakukan asesmen diagnostik ya pada tahap perencanaan awal seperti ini. Yang kedua, pada saat penentuan dimensi, elemen dan subelemen, jika menggunakan proyek sudah ada, asesmen dapat dilakukan dengan rubrik, observasi, kuesioner, refleksi, atau esai. Nah, yang kedua ini jika modulnya sudah ada. Ya. Jadi taruhlah misalnya seperti ini. Bu Supi sekarang mengajar di SD atau SMP? SMP ya. Oke, taruhlah Bu Supi sekarang mengajar di SD. Misalkan ya Bu ya. Misalkan sekarang di SD. Pada saat menjalankan proyek di awal, Ibu sudah memiliki modul. Nah, modulnya ini adalah buatan sendiri. Ya, mengolah sendiri. Tapi karena kita membuat modul sendiri, itu harus membuat asesmen diagnostik ya, sebelum menggunakan modul. Jadi asesmennya dulu dilakukan, baru membuat modul. Karena mengapa seperti itu? Karena kita harus melihat karakter anaknya dulu Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat nih nanti seperti ini, misalkan asesmen diagnostiknya adalah anak lebih cenderung ke visual, kinestetik. Jadi kita bisa dipetakan nantinya setelah pembuatan setelah membereskan pembuatan asesmen diagnostik. Lalu baru berangkat ke modul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika Bapak Ibu sudah ada modul hasil modifikasi atau dari kementerian. Nah, itu dilakukannya setelah berjalan, bisa. Yang penting disesuaikan dengan satuan pendidikan Bapak Ibu. Perbedaannya pembuatan modul sendiri dan modul modifikasi. Modul modifikasi sendiri tidak serta-merta langsung dipakai oleh satuan pendidikan Bapak Ibu. Tetapi harus diidentifikasi atau dimodifikasi ulang. Gitu. Misalkan saya hari ini memberikan modul ke Bu Indah misalkan. Bu Indah, ini modul saya silakan pakai untuk Ibu. Apakah modul itu langsung bisa dipakai atau tidak kira-kira? Tentunya tidak. Karena satuan pendidikan saya dengan letak berbeda dengan kondisi Bu Indah. Gitu. Jadi tim project harus bisa dan mau memodifikasi. Bisa saja memakai project dari saya modulnya. Tapi itu tadi kemungkinan akan berbeda semuanya. Entah itu dari lingkungannya, entah itu narasumbernya. Kalau misalkan saya kearifan lokal. Saya kemarin mengangkat tentang Marawis dan seni tari misalkan. Nah, saya tidak bisa memberikan materinya. Otomatis saya harus memanggil dari luar, tenaga ahli atau narasumber. Tetapi kalau misalkan di Bu Wiwik ada kearifan lokal guru seni tari, nah artinya itu kan tidak usah memanggil dari luar. Kita memakai tenaga ahli di dalam sekolah itu. Itu perbedaannya mungkin.
Jadi identifikasi itu harus dikedepankan. Jangan sampai udah ada modul nih dari Pak Aris, misalkan dari Mas Aris udah ada modul, udahlah pakai aja langsung. Nah, ini hal kebiasaan, langsung udahlah pakai aja tanpa identifikasi. Jadi mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu hebat mau memodifikasi dan mau belajar lebih ulang terkait pembuatan modul. Biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya mau ingatkan ke teman-teman Bapak Ibu guru, contohlah RPP. Pembuatan RPP biasanya copy, ganti kepala sekolah, ganti nama sekolah, dan lain sebagainya. Jadi paradigma seperti ya, Bu Supri kayaknya ketawa-ketawa pernah ini. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya bukan mau mengkioskan teman Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan ke depan di paradigma baru ini kita mau belajar bersama tentang pembuatan modul ajar, pembuatan modul project yang tentunya harus memiliki kemampuan ya, pertama mungkin di IT-nya gitu kan, pengetikan dan lain sebagainya. Memang jujur saya juga masih saat ini masih memodifikasi ya. Tuh ya. Ya, di kurikulum Merdeka tidak ada namanya RPP. Modul. Ya, adanya modul ajar yang tentunya diturunkan dan disesuaikan dari capaian kompetensi. Iya. Bapak Ibu sudah belajar capaian kompetensi? CP. Ya, CP. CP diturunkan dari TP ATP turun ke modul ajar. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan modul bisa membuat sendiri. Kalaupun tidak membuat sendiri, modifikasi. Bu Nur senyum-senyum nih, semangat kayak bikin modul nih. Ya, siap. Lanjut Bapak Ibu ya. Pak, nanti diajari pembuatan modulnya Pak secara sederhana gitu. Baik, Bapak Ibu. Grafiknya apa? Ya, gitu. Karena kita sesuai Kalau judulnya sekarang penerapan modul dan pembuatan modul kita lihatkan dulu. Yang sederhana. Ya, baik. Namun sebelum membuat modul kita harus dulu tahu tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Oke? Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sudah, kita lanjut. Di tahap melakukan pembuatan modul project, lanjut. Nah, ini pemilihan elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ada, dimensi ada, berapa dimensi? 5, yakin? 6, Pak. 6. Pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, silakan Bu. 1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut. 2. Gotong royong, mandiri, berpikir secara kritis, berkebinekaan tunggal. Global. Berkebinekaan global. Ya, lebih enaknya dinyanyikan ya Bu Nur ya. Nyanyi yuk. Yuk, silakan buka kameranya Bapak Ibu. Aduh, nggak hafal ya. Nggak apa. Ya, silakan. 1, 2, 3. Nyanyinya yang itu Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan mandiri, bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat penerapan modul, pembuatan modul, dimensinya itu dimasukkan ke dalam modul proyeknya. Apa yang sesuai dengan tema kita, apa yang sesuai dengan topik kita. Seperti itu, ya. Nanti saya akan berikan contohnya. Lalu dari situ kita turun ke elemennya.
Nah, elemen apa nih yang masuk ke dalam dimensi tersebut? Lalu dari situ subelemen. Dan terakhir ada capaian di akhir fase. Yang disesuaikan dengan tema dan topik yang telah dipilih. Saya coba buka tema ini Bapak Ibu ya. Saya coba buka apa namanya project kelas apa ya? Ini peserta rata-rata SMP atau SMA Bapak Ibu? SD Pak, saya SD. Oke, ya udah saya ambil SD aja deh. Kita ambil gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini ada contoh tema gaya hidup berkelanjutan. Muncul Bapak Ibu? Sudah muncul, Pak. Oke, ini adalah contoh modul P5 ya. Bapak Ibu pernah mencari tidak sebelumnya di Chrome terkait tentang modul project? Nah, ini yang topiknya kurangi plastik, hidup jadi asik. Turun ke dimensi. Nah, dimensinya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Ini dimensi yang cocok dengan tema dan topik yang sudah dipilih. Lalu turun ke elemennya. Elemennya akhlak kepada alam. Subelemennya menjaga lingkungan alam. Nah, itu untuk beriman dan bertakwa. Nah, untuk kreatif menghasilkan gagasan yang orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Dari mana Bapak Ibu ini bisa mengambilnya? Nah, apakah itu pertanyaannya Bapak Ibu? Ya. Oke. Ini bisa diambil nanti di capaian nantinya. Capaian apa yang bisa diambil nanti Bapak Ibu? Saya buka lagi nih. Saya mau buka rapot. Muncul Bapak Ibu? Muncul Pak. Nah, ini adalah contoh rapot project. Nah, ini input data. Nah, elemen bisa diambil dari sini Bapak Ibu. Misalkan mandiri. Ada 6 dimensi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ambil mandiri. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu pilihannya. Nah, kira-kira mana yang pas ke topik atau tema yang dipilih oleh kita? Misalkan saya pilihnya ini. Ke topik. Ya, tema dan topik yang sudah dipilih. Nah, subelemennya mengenali kualitas dan minat. Sini sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Ya. Tinggal Bapak Ibu bisa mengidentifikasi peserta didik tersebut. Nah, ini capaiannya akan berubah jika kita diganti. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Lanjut Bapak Ibu ya. Tadi adalah contoh dari pembuatan awalnya di dimensi pemilihan elemen dan subelemen. Gitu.
Naik. Nah, 6 dimensi ini yang tadi sudah kita bahas. Nah, lalu ada kegiatan asesmen formatif di mana dilakukan guru secara berkelanjutan selama proyek berjalan, ya. Jadi ada umpan balik dari guru dan sesama peserta didik, baik secara lisan maupun tertulis. Observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi, dan esai. Ini dilakukan pada saat proyek berjalan. Selanjutnya ada asesmen sumatif dilakukan pada akhir proyek. Mengukur apakah peserta menggunakan potensi dari subelemen, dari elemen dan dimensi profil pelajaran Pancasila sesuai fase yang disasar. Bentuk instrumennya silahkan. Ya. Dikembalikan ke siapan satuan pendidikan. Kalau misalkan seni, mungkin menampilkan pameran. Ya, Bu Wik ya. Kalau misalkan produk makanan, gelar. Kalau makanan tuh tatap muka, Pak. Iya, tidak Bu. Jadi bisa kearifan lokal masuk juga Bu, kearifan lokal. Ataupun kewirausahaan bisa. Gitu. Ya. Nah, tapi masuk pelajaran tatap muka itu 25%-nya masuk ke dalam proyek. Gitu. Ya. Iya. Ya. Nah, dari Bu Nurwati dan Bu siapa ini, Bu Puryani, contoh SMK dan SMP. Nah, nanti saya coba buka ya untuk contoh SMK, Bapak Ibu. Haris izin itu kenapa Haris berisik banget deh. Ya makanya Bu saya diam Bu, nggak berbicara. Bapak Ibu mohon maaf yang ini. Siapa Bu Jarmini silakan. Terima kasih banyak. Ini nanti bisa minta aplikasi laporan pendidikannya. Ya Ibu nanti disiapkan ya. Ya. Terus yang kedua ini minta contoh format asesmen diagnostiknya untuk yang tadi P5 itu. Makasih. Oke. Iya benar. Ibu Kepsek. Iya Bapak Ibu, saya mohon maaf bagi yang tidak berbicara, silakan di unmute dulu, di mute dulu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini ada nanti Bu, ya contoh untuk SMA, SMK sama Ibu ya. Nah ini Bu Nur silakan ya. Ini bisa dipakai juga untuk SMK. Seperti ini. Tutup ya. Nah, ini untuk SMK. SMA, SMK bisa dipakai. Tinggal dimodifikasi, dikembalikan ke sekolah atau satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya. Dan untuk SMP tadi Pak siapa ya saya lupa tadi.
Bu Puryani ya, Bu Puryani. Nanti saya coba buka. Halo Bu Puryani. Nah, ini Iya, adalah Pak contoh. Aris. Ya, Iya, Bu. Pak Aris, terima kasih. Ya, ini adalah contoh dari SMP ya, fase D. Memang banyak sekali, banyak contoh modul yang mungkin bisa saya sharekan ke Bapak Ibu nantinya. Cuma mungkin ini kita ambil salah satu contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada contoh dari SMP ya. Nah, ini dimensinya. Nah, ada maaf. Ada berapa dimensi? 3, 4, ada 5. Nah, ada 5, bahkan 5. Ada 5 dimensi yang dipakai pada saat penggunaan tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Jadi, untuk pembangun dimensi itu, membuat dimensinya itu dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Kira-kira kalau misalkan lebih daripada 2 gimana ya? Atau 2 saja gimana ya? Nah, itu kesiapan dari satuan pendidikan. Jadi tidak memaksakan untuk harus 6 atau hanya 1, silahkan. Yang penting Bapak Ibu identifikasi. Sesuai tidak? Sesuaikan dengan satuan pendidikan. Dimensinya yang disesuaikan dengan tema dan topik yang Bapak Ibu pilih. Seperti itu Bapak Ibu contohnya ya. Oh iya, terima kasih Pak Aris. Sama-sama, Jadi tidak Bu. harus mutlak semua dimensi Enggak usah, Bu. diikut. Enggak usah. Ya. Enggak usah. Menurut kemampuan dan pandangan kita seperti apa sekolah didik kita gitu ya, Pak ya. Betul. J, terima kasih Pak Sama-sama Aris. Ibu. Ada Pak Puji. Sebelum mulai proyek memakai asesmen diagnostik. Waktu dalam proyek mengasesmen selesai proyek, mohon penjelasannya. Oke. Baik Pak Puji. Mana Pak Puji ya? Pak Puji Widianto. Nah, jadi gini Pak Puji. Atau mungkin ada yang mau menjelaskan? Silakan Bapak Ibu. Nah, oke, siap. Pak Puji, halo. Jadi asesmen asesmen diagnostik itu dilakukan pada perencanaan awal pembuatan modul proyek, di mana asesmen proyek merupakan awal suatu kegiatan di satuan pendidikan untuk melakukan pembuatan modul. Kita nanti akan pemetaan Pak Puji. Misalkan anak ini lebih cenderung ke visualisasi, visual, terus kinestetik. Nanti itu dipeta-petakan. Nah, nanti kita saat pembuatan modul, kita sesuaikan dengan karakteristik anak atau peserta didik kita. Gitu Pak Puji. Jadi kita hasil petaan tersebut itu menjadi kunci untuk pembuatan modul proyek yang akan kita lakukan di sekolah. Seperti itu. Dan untuk formatif, nah yang tadi saya sudah berikan penjelasan tadi, formatif itu berjalan pada saat kegiatan proyek. Ada umpan balik. Misalkan seperti ini. Ada kelemahan apa, misalkan kekurangan apa, kita ada komunikasi di tengah-tengah kegiatan. Pak, saya misalkan ada materi yang belum paham terkait proyek ini misalkan. Nah, itu bisa dengan observasi. Seperti itu Pak Puji. Ya. Jadi tengah-tengah perjalanan kita saling inikan. Dan asesmen format asumatif itu biasanya dilakukan kalau misalkan contoh untuk P5 kearifan lokal, misalkan mungkin tari atau kebinekaan global, mengambil temanya menghargai perbedaan misalkan, menghargai keberagaman, akan menggelar pameran seni misalkan. Nah, itu diambil di kegiatan asesmen sumatif Bapak Puji ya Pak Puji. Nanti di akhir ada gelaran seni. Itu dinilai oleh kita, di mana penilaiannya adalah tidak lagi menggunakan angka. Jadi menggunakan penilaian kognitif kalau salah. Huruf ya. BB, MB, BSH,
SB. BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SB sangat berkembang. Jadi dari awal perencanaan kegiatan proyek, apakah si anak ini di akhir nanti sudah ada perkembangan atau belum? Itulah nanti gunanya asesmen sumatif, Pak Puji dan Bapak Ibu yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Formatnya itu tadi dikembalikan ke satuan pendidikan karena kita merdeka belajar Bapak Ibu. Kita yang buat proyek, kita yang menentukan asesmennya. Seperti itu. Silakan Pak Puji, bagaimana? Sudah jelas kah? Ya Pak. Berarti nanti dituangkan di rapor itu Pak? Iya, di rapor itu. Asesmen sumatif ya? Iya. Nanti ya saya share screen lagi nih. Rapor. Mimi, ini bukan Mimi, yang susu. Hah? Mau minum susu? Mana mama mau belikan? Mohon izin Bu Puji, bocor mikrofonnya Bu Puji. Nah ini Bapak Ibu, nanti akhir seperti ini. BB, MB, BSA, SB. Jadi karena saya memakai 3 dimensi, munculnya akan seperti ini. Jadi peserta didik mulai berkembang. Nah, jadi dari masing-masing peserta didik ada berbeda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Masing-masing peserta didik memiliki penilaian yang berbeda. Nah, di kemandirian mereka sudah berkembang misalkan, tapi di gotong royongnya masih baru mulai berkembang gitu kan. Bahkan di yang lainnya ada yang sudah berkembang sesuai harapan semuanya. Seperti itu Pak Puji. Iya Pak, berarti kalau asesmen diagnostik tidak masuk di modul dan tidak masuk di rapor ya, asesmen formatif juga. Ya, yang dikemukakan yang lebih cenderung di asesmen akhir sumatifnya Pak Puji. Gitu. Kalau diagnostik hanya pemetaannya saja pada saat melakukan kegiatan proyek. Jelas Pak Puji? Formatif juga di luar modul sama rapor kan Pak? Ya. Formatif, asesmen formatif berarti di luar rapor sama modul ya? Ya, bisa. Kalau formatif lebih cenderung di kegiatan di intrakurikuler yang lainnya. Kalau ini kan sumatif, langsung berbentuk seperti ini nanti. Input nilainya seperti ini Pak Puji nih. Nah, seperti ini Pak. Jadi penilaian seperti ini saja. Tidak ada nilai berbentuk nilai atau angka. Langsung ke tanda checklist atau V saja. Seperti itu. Kalau formatif masuk ke rapot mata pelajaran. Gitu. Jelas Pak Puji? Iya Pak, berusaha untuk memahami. Ya, kita bisa sambil sharing nantinya. Kalaupun memang setelah pelatihan beres, kita bisa saling koordinasi sharing bersama Pak. Insya Allah nantinya. Jadi bentuk apa? Pak Aris. Ya. Pak Aris. Nanti diberi contoh Pak, laporan untuk yang P5 bagaimana, dan untuk pertanyaan Pak Puji tadi berhubungan dengan nilai sumatif ya. Kalau yang di rapat itu kan penilaian kita dari PAS dan PTS. Nah, untuk yang P5 itu loh Pak, ya mungkin membingungkan kami. Laporannya seperti apa nanti? Kan berdiri sendiri Pak. P5. Betul. Ya, nah itu yang kami belum paham, itu laporannya P5 itu bagaimana? Nggih Pak Puji ya. Mungkin itu maksudnya nggih Pak nggih. Karena kita juga belum gitu paham. Jadi nanti mohon diberi contoh bagaimana untuk laporan
pendapatan P5 beserta cara apa ya penilaiannya untuk anak-anak yang P5 itu kan tidak semua ya Pak ya. P5 kan sesuai dengan bakat minat siswa. Jadi kami minta bantuan untuk contohnya Pak ya, laporannya seperti apa. Begitu. Barangkali barangkali seperti itu yang bisa saya tangkap dengan Pak Puji tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, bukan bakat minat Bu, tapi P5 itu proyek yang harus dikerjakan Bu. Kalau bakat minat itu ekstrakurikuler larinya. Oh gitu ya. Jadi kalau P5 bagian dari proyek yang dijalankan oleh ya betul. Jadi intrakurikuler. Dan penilaiannya itu disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Yang tadi saya berikan contoh, apakah si anak ini di dimensi mandiri sudah berkembang atau belum? Deskripsinya seperti apa? Tadi sudah dimunculkan seperti itu. Jadi kembali lagi pada saat penilaian itu dikembalikan pada tim proyeknya Bapak Ibu. Dinilai nih, misalkan muridnya Bu Wiwik, misalkan atas nama Andriansah misalkan. Di dimensi mandiri ternyata si anak ini belum berkembang. Nah, kita tuangkan dalam penilaiannya itu adalah BB, belum berkembang. Tetapi di dimensi gotong royong ternyata anak ini sudah mulai berkembang gitu. Jadi penilaiannya itu dilakukan oleh tim project itu sendiri Bapak Ibu ya. Tinggal nyentak gitu ya Pak ya. Iya, tinggal centang-centang aja. Laporannya seperti itu. Ya, untuk P5 hanya dicentang-centang saja, tidak memberikan nilai seceri 80 misalkan. Tidak gitu. Iya. Gitu ya Bu ya. Pak Puji ya. Nah, ingin memperjelas berarti kalau asesmen formatif dituangkan di rapor kurikulum merdeka di guru mata pelajaran. Ya, betul. Karena berbentuk nilai angka. Oh, gitu. Apakah ada perkembangan itu kan atau tidak, itu nilai seperti itu. Yang penting kita tim project itu berkomunikasi dengan guru-guru yang lainnya gitu. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama Pak Puji. Bu Jarmini silakan mau menambahkan. Makasih banyak. Saya bukan menambahkan tapi mau minta ini. Ini kira-kira bisa minta contohnya untuk apa tadi yang asesmen itu, asesmen yang asesmen diagnosis. Ini contohnya saja, memang disesuaikan dengan satuan pendidikan tapi minta contohnya. Oke, saya coba apa ya? Iya. Asesmen formatifnya begitu. Untuk acuan saja, Pak. Kalau formatif dan sumatif itu dikembalikan ke satuan pendidikan ya Bu ya. Silakan. Iya. Tapi kalau diagnostik saya coba bantu asesmennya. Asesmen diagnostik tes kognitif. Seperti ini Bapak Ibu. Muncul nggak? Oh iya, sudah. Nah, seperti aja simple. Nggak mesti sulit, Bu. Apa nggak mesti susah-susah, seperti aja. Sabar, Pak. Saya ini foto dulu. Iya, Roman. Pak Aris. Ya. Maaf. Nanti ini bisa dikirimkan ya, Pak? Sebenarnya ini saya. Ini kan contoh saja untuk acuan, toh Pak Aris. Bisa. Aman. Masih banyak. Siap. Aman. Nanti saya paketkan ke Pak Haji Yogi, Pak Haji Murdi. Ya Pak, nanti biar di-share di grup ya. Ya, nanti saya share ke Pak Haji, tenang. Pak Haji izin nanti saya paketkan ya. Makasih Pak. Makasih Pak Aris. Ya, siap Pak Isyam. Gimana Pak Hasbi? Terima kasih Pak Aris. Pak Aris ini baik sekali. Pak Aris tanya boleh nggak? Ya silahkan Pak, nggak ada yang larang Pak.
kalau di tingkat SMA itu kan ada ekskulnya, misalkan ekskulnya tari atau ekskulnya marawis atau hapsi. Nah, tadi Mas Aris mengatakan bahwa kalau di SD itu ada temanya kearifan lokal yang dipilih tadi marawis dan tari. Nah, apakah itu tidak sudah double ya, di ekskul kan ada juga kegiatan itu. Apakah itu dibolehkan atau tidak gitu, Mas? Terima kasih, Mas. Ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, Bu Wik gimana? Guru tari ini? Ya, kalau ekskul dalam penangkapan saya ya Pak ya, antara P5 sama ekskul itu hampir ya sama Pak. Karena di P5 itu anak-anak yang misalnya ya Pak tari itu kalau tidak berbakat seperti di ekstra itu yang mboten jalan. Karena tari itu misalnya ikut P5 tari Pak nggih. Kalau enggak bakat nggih mboten saged obah. Makanya ini ada kesamaan antara ekstrakurikuler dengan P5 tari. Itu memang menyangkut bakat. Tidak bisa dipungkiri Pak, kalau misalnya anak yang kita ajak aja nggih, diajak. Kalau untuk seni itu kalau nggak berbakat nggak jalan. Mau dipaksa nggih nggak bisa. Menurut saya seperti itu. Jadi hampir sama Pak. Untuk ya, ekstra nggih hampir ada kesamaan. Ya. Yang lain silakan ada tanggapan Bapak Ibu terkait pertanyaan dari Pak Hasbi. Apakah kegiatan marawis, tari yang sudah ekstrakurikuler bisa masuk ke P5? Silakan Bapak Ibu. Yang tentunya di SMP, SMK itu bagian dari ekskul. Nek penjelasan iki P5 ki ngamati 6 tahun. Memang benar. Tapi nek ya pasti ya. Apa le? Tempe goyang. Oke, Pak Hasbi, izin menjawab ya. Pak. Nah, jadi gini Pak, memang kalau di saya pribadi di SD saya mengambil tema kearifan lokal dengan topik, saya lupa topik saya apa ya. Aduh, saya bikin modul sampai lupa tema saya, topik saya. Aku cinta budaya sekolahku. Maaf. Aku cinta budaya sekolahku. Nah, kebetulan budaya di daerah saya itu marawis memang kental sekali, yang dipadukan dengan seni tari yang merujuk ke keagamaan ya, tanpa yang tari yang istilahnya yang seperti apalah. Nah, nyambung dari pertanyaan Pak Hasbi tadi, memang tidak jauh ya Pak ya, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan P5 ini tidak jauh. Hanya saja untuk P5 ada modul yang memang harus dikerjakan. Seperti itu perbedaannya. Namun menyingkap bakat, yaitu tadi Pak, harus ada identifikasi dulu. Kira-kira kalau memang tari, karena udah ada ekstrakurikuler, apakah akan dipaksakan untuk kegiatan P5-nya tari gitu kan? Tentunya tidak. Artinya, kalau memang mau, misalkan kalau mau melaksanakan P5-nya kearifan lokalnya tari gitu kan, itu satu keuntungan Pak. Satu keuntungannya apa? Anak-anak sudah mulai berkembang nantinya, sangat berkembang nanti penilaiannya gitu kan. Jadi menurut saya simpelnya lebih baik cari tema yang lain ataupun topik yang lain Pak. Karena apa? Itu tadi anak-anak sudah ada ekskul tari yang ada bosen nantinya Pak, jenuh anak itu. Jadi kita harus mau berinovasi, memberikan perubahan terhadap peserta didik kita. Gitu. Jangan dipaksakan anak tiap hari udah tari, kita kasih lagi tuh P5-nya tarian gitu kan. Tapi yang penting identifikasi oleh satuan pendidikan tentunya. Seperti itu Pak Hasbi. Nek ora guru tari ngono. Tapi nek guru tari ya jelas ngajari tari. Ya bisa sampai kuwi maksudnya. Jelas Pak Hasbi? Nah, bingungnya gini Mas. Ya. Apakah ekskul itu bisa masuk dalam kategori P5 itu? Karena ekskul itu kan tidak semua anak pengen atau berbakat dengan
kegiatan yang ekskul tadi, karena ekskul itu tidak bisa dipaksakan semua anak. Kalau anak pendiam yang nggak bisa untuk tarinya, karena ekskul itu merupakan suatu pilihan berdasarkan bakat dan minat siswa. Kalau dia nggak berminat mau dimasukkan P5 ya susah juga nanti ujung-ujungnya, nanti penilaiannya bisa belum berkembang gitu. Oke, nah itu Pak, makanya adanya tes diagnostik awal. Kira-kira anak ini senangnya apa? Kalau memang nanti pada saat pembuatan modul proyeknya nanti ke level lokal misalkan nih, kita adakan di diagnostik awal, anak-anak senangnya apa? Kita arahkan nantinya Pak Hasbi. Karena ini PR bagi kita ya Pak ya. Anak biasanya, saya nggak minat Pak, jadi tari saya nggak mau. Coba ada yang lain. Nah, ini satu PR untuk kita. Makanya kita harus mau berinovasi. Misalkan dari ke level lokal itu banyak apa ya? Ke level lokal misalkan makanan. Makanan lokalnya apa? Dari Bapak dari mana Pak? Riau. Nah, Riau. Misalkan ada makanan khas tuh dari lokal, produk lokal. Itu bisa diangkat Pak. Banyak. Ya, bisa diangkat. Misalkan satu kelompok menari. Satu kelompok membuat makanan. Itulah diferensiasi Pak. Berarti sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa nantinya. Harus dilakukan pada awal itu pendataan atau Pemetaan. form yang diisi siswa. Diagnostik. Sehingga topiknya sama, temanya sama, topiknya bisa beda-beda per kelompok atau per kelas kan, gitu kan maksudnya Pak. Iya, iya. Tapi yang penting seperti ini Pak. Saya memang di yang saya lihat di tetangga saya di SMP 2 di saya daerah saya, mereka ada 2 sekolah, ya artinya lebih daripada satu kelas, mereka menjalankan 3 tema sekaligus dalam waktu bersamaan, dengan tema berbeda, dengan topik yang berbeda juga. Nah, cara menjalankannya apa? Pintar-pintar kita Pak, ngatur waktunya. Kalau misalkan tema ke level lokal, topiknya berbeda-beda, kira-kira Bapaknya sanggup nggak kira-kira Pak? Sanggup jika kolaborasi antar beberapa mata pelajaran tadi, gurunya kan kompromi dulu. Ya. Dari hasil analisa bakat anak atau kemauan dan kemampuan anak, di situ bisa dikelompok-kelompokkan. Nah, benar awal tadi pendataan tadi yang penting. Iya, betul Pak. Bisa dipaksa-paksakan sesuai dengan kemauan anak. Iya. Intinya balik lagi ke satuan pendidikan. Kalau memang benar. siap menjalankan, kita jalankan tim proyeknya. Kalau memang tidak, jadi dipaksakan. Gitu Pak intinya mah. Iya, terkadang ada pemaksaan ini karena kalau saya lihat beberapa sekolah yang sudah melaksanakan, kayaknya kurang cocok apa yang dilakukan mereka. Dia melakukan satu topik, satu tema sama untuk beberapa kelas gitu. Itu pun kayaknya membosankan dan efeknya juga kurang bermanfaat bagi satuan pendidikan ataupun masyarakat di sekitar gitu. Ya, karena dipaksakan ya Pak ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah Bapak dapat webinar ini bisa memberikan pencerahan ke teman-teman bahwa sebelum mengadakan proyek kita petakan dulu ya Pak ya. Oke Mas. Oke. Terima kasih Pak Hasbi. Bagaimana Bapak Ibu? Ada tanggapan lain? Kalau kita lanjut. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini kita lanjut Bapak Ibu. Halo. Pak Aris. Ya silakan Bu. Ya, minta maaf. Sebelum lanjut ini saya mau, berarti sama dengan apa kalau kita pembelajaran berdiferensiasi yang mata pelajaran atau tematik itu harus membuat ini pemetaan dulu seperti yang tadi asesmen diagnosis. Berarti sama begitu ya, Iya, Pak Aris. Iya. Iya. Baik, makasih. Oke, lanjut Bapak Ibu. Eksplorasi dan pengembangan. Nah, guru bekerja sama dengan tim fasilitator
atau tim fasilitator project membuat alur project yang berisi kegiatan project yang menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama. Yang kedua, hal-hal yang sudah ditentukan dalam tahap perancang project disusun sesuai alur dan dengan menambahkan strategi-strategi pembelajaran, alat ajar dan narasumber yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pendalaman dimensi. Ini yang harus diperlukan nantinya. Jadi ada kolaborasi antara tim project dan guru. Nah, format modul project pada saat kita membuat modul nantinya Bapak Ibu. Di sini ada informasi umum yang memang harus dilampirkan. Identitas penulis modulnya, sarana, target peserta didik, dan relevansi tema dan topik project untuk start pendidikan, dan kemudian intinya seperti ini. Ya, tidak usah saya bacakan lagi. Yang pasti tentunya ini adalah format pada saat pembuatan modul project. Dan yang 10, strategi. Ya, melaksanakan kegiatan project atau P3, bagaimana cara supaya project berjalan lancar, apa saja yang perlu dikuatkan atau diingatkan oleh guru untuk memastikan proyek berjalan dengan baik, itu harus memiliki strategi. Mungkin yang pertama, mulai dengan pertanyaan pemantik, dan yang kedua, mulai dengan permasalahan otentik. Guru mengimplementasikan modul yang telah disusun dengan melakukan pendampingan kolaboratif. Dan yang terakhir, satuan pendidikan atau guru melakukan asesmen formatif dan sumatif dengan menggunakan rubrik yang telah dirancang sebelumnya. 12. Sekolah mengolah asesmen kemudian dituangkan ke rapot project dengan catatan nilai seperti ini ya Bapak Ibu. Komponen kualitatif secara kualitatif BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan, dan SB sangat berkembang. Jadi Bapak Ibu penilaian secara kualitatif tidak checklist Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut proyek. Sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek dengan prinsip pertama, evaluasi implementasi proyek bersifat menyeluruh. Yang kedua, evaluasi implementasi proyek fokus pada proses. Dan yang ketiga, tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Yang keempat, gunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek dijalankan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Hindari menggunakan satu jenis asesmen yang hanya dilakukan dari proyek. Libatkan peserta didik dalam evaluasi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pada saat melakukan asesmen jangan pernah melakukan dengan satu arah, misalkan bukan satu arah, satu kegiatan. Hanya dengan rubrik saja, tapi tidak menggunakan asesmen-asesmen yang lain. Artinya kita harus pandai-pandai menggunakan strategi. Kira-kira anak kalau menggunakan asesmen seperti ini, penilaiannya akan berbeda tidak? Contohnya di pagelaran seni, sekolah kita menampilkan kegiatan kesenian atau misalkan pameran lukis. Kalau di faktanya kegiatan mereka melukis, kata Bu Wik tadi, melukis, gambar. Tapi kita coba asesmen dengan rubrik. Apakah si anak ini yang tadinya tidak mau menulis akan mendapatkan nilai yang baik? Itulah Bapak Ibu contohnya. Ya, jadi kita harus mau menilai dari berbagai arah, dari berbagai penilaian. Itu pasti akan menghasilkan penilaian yang berbeda. Si anak ini mungkin menggambarnya bagus atau melakukan gerakan seninya luas gitu tuh. Tapi nggak mungkin bisa saja pada saat penilaian di rubrik yang lain penilaian mereka kurang gitu. Jadi tentunya harus banyak-banyak inovasi seperti itu Bapak Ibu ya. Yang tentunya disiapkan pada saat pelaksanaan proyeknya. Jadi sebelum melaksanakan evaluasi kita harus memiliki dulu tuh asesmen-asesmennya gitu. Dan yang terakhir libatkan peserta. Kenapa harus dilibatkan? Karena karena kegiatan proyek ini berpusat pada peserta didik. Gitu. Kita sebagai fasilitator saja. Dan yang terakhir sekian dan terima kasih. Mari kita berpraktek. Silakan Bu Jermini. Ya, terima kasih. Saya lihat ini yang laporan itu yang pendidikan rapot itu yang proyek yang P5 itu banyak sekali saya lihat ini. Tadi saya sempat ini
download toh. Ini kira-kira ini kalau kami minta penjelasan dari awal sampai akhir, kira-kira bisa atau tidak, atau pelatihan lain mungkin. Makasih. Baik. Saya cari Pak Haji. Ada Pak Haji? Pak Haji di mana Pak Haji? Mungkin ini lebih ke Pak Haji ya, Bu Jarmini ya. Pak Haji. Pak Haji, ada nggak Pak Haji ya? Baru keluar Pak, makan malam. Bu Jarmini nanti terjawab setelah ada Pak Haji ya. Ya siap. Oke. Pak Aris. Oke, Bapak Ibu. Silakan buka kamera sebentar. Waduh, agak mulai cenderung oleng nih Bapak Ibu nih. Ini Pak Aris. Siap. Maksud saya ini selain penjelasan nanti rapot yang P5 itu dengan ini yang mata pelajaran begitu supaya kami mengerti. Satukan ya Bu ya, kalau mau ya. Satukan begitu, ya. Iya. Dari awal sampai akhir. Oke, nanti kalau kita bisa, kalau bisa ini Desember ini sudah karena kami memang sekolah saya belum ini untuk pembuatan itu, tapi saya diminta mau mendampingi ini dengan pengawas ini yang ikut ini sudah sampai ini mandiri berbagi itu, iya, supaya kami bisa melayani sekolah lain yang membutuhkan ya. Makasih Pak Aris. Siap Ibu. Jadi memang sekarang sudah di akhir Desember ya Bu ya. Iya. Mungkin penilaian secara rapot mungkin harus segera dibagikan. Kegiatannya kapan Bu Jarmini? Kalau bisa ini mungkin akhir Desember atau bagaimana Pak Aris? Akhir Desember ya. Kalau saya sih, kalau saya pribadi saya siap kapanpun. Iya, tunggu Betul. Pak Haji ini. Pak Ya, Haji tinggal ke Pak Haji saja kita komunikasikan ke Pak Haji. Memang harus matang sampai dengan penilaiannya Bu Jarmini ya, karena nanti dilihat dari pengisian rapotnya itu luar biasa Bu Jarmini ya. Iya. Gimana sih saya sudah dapat aplikasinya, hanya saya buka-buka ini tekan-tekan saya bingung sendiri. Memang suka ngulik Bu Jarmini nih. Oke, baik Bapak Ibu. Semangat Nanti, Bu Jarmini. Nanti kita tunggu ke Pak Haji aja ya. Kalau ada terima waktu kasih kita Bu. coba ya. Baik Bapak Ibu, buka kamera sebentar. Konsentrasi. Konsentrasi. Mulai. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Ya, Bu Endah, tepuk tangannya. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan tentunya kami undang Bapak Ibu perwakilan dari LKP. Aduh, Bu Endah, tadi perasaan kena juga. Bu Endah boleh nyanyi dulu nggak sebentar? Aduh, nyanyi apa ini Pak? Apa saja biar bisa kita lebih buka melek. Aduh, ngantuk Pak. Iya, biar tidak ngantuk. Silakan Bu Endah. Soalnya Bu Endah udah kena 2 kali. Yang pertama iya, kena, ini sekarang kena kurang lagi konsentrasi nih. ini. Iya. Silakan Bu. Nyanyi apa ya Pak? Saya bingung ini. Saya nggak Kalau mau nggak nyanyi. Ice breaking aja nggak apa-apa, silakan. Baik, ice breaking. Ya. Tepuk lagi aja ya Pak ya. Silakan. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya sekali. Selamat siang 2 kali. Kalau selamat malam tidak tepuk, tapi begitu. Oke. Mari Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Udah seperti itu aja, Pak. Oke.
terima kasih Bunda. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau kolaborasi itu memang enak ya Bu ya. Kita bisa saling tukar informasi, kita bisa saling berbagi gitu kan, praktek baik. Ya Bu Jarmini, gimana Bu Jarmini? Masih raisen Bu Jarmini nih? Aris, Ya. ada teman kok chat ini minta nomor HP itu makanya kok saya ini minta izin ini taruh di chat. Oh gitu. Ya silahkan Bu. Kalau nggak salah kan di grup sudah ada Bu dengan Bu itu. Mungkin teman tidak tahu nama saya toh. Oh, iya, makanya ini bingung-bingung. Makanya saya taruh nomor, minta izin. Silahkan Bu, silahkan Bu. Mudah-mudahan bisa berbagi ya Bu ya. Makasih. Ya sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu. Terkait proyek ini memang kendala kita satu sih Bapak Ibu. Di modul mungkin ya. Ya, Jadi Pak. ya di modul pada saat pembuatan modul kita harus memang benar-benar mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan kita. Jangan sampai mentang-mentang modul sudah ada di kementerian, ya udahlah pakai aja. Nggak usah pusing-pusing gitu kan. Tapi ternyata pada saat dituangkan di satuan pendidikan kita, mohon maaf, tidak sesuai dengan satuan pendidikan Bu Supiah misalkan. Iya kan? Bu Supiah sekarang ngajar di SD. Ya, Pak. Ngajar sekarang di? Kelas 6. Di SD? SD ya? Nah, di SD. Tiba-tiba ada modul nih. Bu, saya tim project misalkan. Bu Supiah silakan jalanin project ini. Tanpa Ibu modifikasi, apakah itu akan berjalan, Bu? Seperti Pak Hasbi tadi bilang, terkesan dipaksakan ya Pak Hasbi ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Menurut Ibu baiknya seperti apa? Sesuai dengan keadaan lingkungan. Soalnya kalau Ibu, kami ini daerah pesisir, Pak. Pesisir pantai. Di manakah itu? Di Batubara, Pak. Sumatera Utara. Medan. Iya, iya. Nah, menurut Ibu sendiri, tema apa yang cocok untuk satuan pendidikan Ibu dengan kondisi seperti itu? Temanya? Ada 7 tema. Tema. Nggak tahu, Pak. Andaikan, nah, kita diskusi sekarang, Bu. Ikuti apa, Pak? Seperti tadi yang kearifan lokal itu. Oke, membudidayakan apalah laut kerang, dibuat macam kerajinan gitu. Ya, benar-benar. Sip. Jadi sekarang posisi Bu Supiah adalah ketua tim project. Ya, kita langsung ke pada saat pembuatan modul nih, Bu ya. Misalkan kita diskusi. Saya sebagai kepala sekolah, saat ini, Bu Supiah adalah ketua tim project, saya SK-kan. Nah, SK-kan. Yes. Tim fasilitatornya Bu Jarmini dan Pak Hasbi misalkan. Dan tim fasilitatornya Bu Nurwati. Nah, tim fasilitator. Itu sudah cukup, Bu. Saya berikan kewenangan ke Ibu. Dari berempat itu silakan pilih tema yang disesuaikan dengan satuan pendidikan. Silakan, Bu. Silakan diskusi coba. Kita adalah Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Yang 4 orang tadi adalah tim project. Tim project. Silakan, Bu. Tadi tema sudah diambil adalah kearifan lokal. Kira-kira dimensi apa yang cocok dengan topik yang akan Ibu angkat tadi? Topiknya kira-kira Bapak Ibu. Dimensi. Sesuai dengan profil Pancasila, Pak. Gitu. Ya, betul. Maksud saya seperti ini. Topik kearifan lokal. Ya, kita sedikit-sedikit mulai ke pembuatan modul nih Bapak Ibu ya. Topik temanya kearifan lokal. Topiknya yang pas kira-kira apa Bapak Ibu? Memanfaatkan kulit kerang misalnya kan hasil budidaya laut kan ya. Iya. Oke. Contoh. Nah. Elemennya apa yang pas, Bu?
Sorry, dimensinya apa yang pas? Dimensi dulu. Dimensi tadi kreatif. 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 Oke. Bernalar kritis bisa juga, Pak. Gotong royong juga bisa, Pak. Gotong royong sama-sama mengolah. Oke. Ya. Lagi. Kalau mandiri kira-kira masuk nggak, Bu? Masuk, Pak. Masuk ya. Mandiri, gotong royong. Mandiri, Kreatif. gotong royong, kreatif. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Beriman pertama, beriman dan bertakwa itu sama. Masuk kira-kira ke situ. Ya, mensyukuri nikmat Allah, memberikan kerang tadi bisa diolah, bisa jadi masakan, bisa jadi kerajinan. Ya, kita bersyukur ya, Bu ya. Iya, bersyukur. Inovatif. Ya, ke kreatif ya Bu Puren ya. Ya, kreatif. Nah, dari situ kita berangkat ke elemen. Ya, elemen. Iya. Kita nggak usah banyak-banyak Bu ya. Ada kan tadi kata Ibu tadi ada 5. Iya. Saya minta 2 elemen saja yang 2 elemen dari 2 dimensi. Kreatif dan mandiri. Mandiri dan kreatif lah. Kira-kira elemennya seperti apa? Mandiri, kreatif tadi mengolah berbagai kerajinan. Saya kasih clue, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, menghasilkan gagasan yang orisinal, atau memiliki kelulusan berpikir dan mencari alternatif solusi. Pertama lah. Iya, kira-kira dari 3 itu menurut Bapak Ibu yang cocok yang mana? Ulang Kak Aris tadi apa aja? Ulang ya. 1. Dari dimensi kreatif ada 3 elemen yang bisa dipakai. Iya. Pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, itu cocok. 1. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi. Kira-kira dari 3 elemen tadi yang pas untuk kegiatan topik apa? Kedua. Menghasilkan karya. 2. Menghasilkan karya. Iya. Dan tindakan yang orisinal, Oke. Kira-kira dari elemen tersebut tentunya ada sub-elemen. Nah, sub-elemennya apa kira-kira? Menghasilkan, membuat karya. Elemen tadi. Menghasilkan karya. Pengolahan. Membuat atau mengolah. Oke, itu dia Bapak Ibu. Dikembalikan kepada tim project yang memiliki kewenangan membuat modul project tersebut. Ya. Diskusi. Jawabannya apa tadi, Pak Aris? Mengolah ya? Ya, Bu. Ya, Pak. Sub-elemennya, Pak. Ya, gimana? Yang sesuai. Iya. Jawaban yang contohnya. Kasih clue lagi, Kak Aris. Ya? Yang clue-nya, Pak. Oke, saya up ya. Yang mana gotong royong? Yang mandiri ya? Mandiri. Oke, mandiri. Elemen 1, ada 2 elemen yang bisa dipakai pada saat menggunakan dimensi mandiri. Yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Kira-kira yang pas untuk topik yang tadi Bapak Ibu pilih apa? Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Dan yang kedua, regulasi diri. 1 ya. Pemahaman diri.
Subelemennya mengembangkan refleksi diri atau mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Kedualah tantangan. Tantangan dihadapi. Minat dan tantangan. Oke, minat tantangan ya pastinya ya. Iya, Lebih iya, Pak. greget gitu kan. Lebih apa lagi? Oke. Nah, dari kedua dimensi tersebut tentunya harus ada capaian ya, capaian yang dituju. Kira-kira capaian kreatifnya apa Bapak Ibu? Saya berikan contoh karena capaian mungkin sama nantinya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah dicantumkan lah. Jadi pada saat pengisian raport P5 untuk capaian nanti akan terisi otomatis. Hanya saja pemilihan dimensinya saja nanti di awal, dimensi, elemen dan subelemen. Kira-kira yang cocok dan relevan terkait topik Bapak Ibu yang pilih, Ibu yang tentukan. Tapi capaian kompetisi akan muncul dengan sendirinya. Iya. Sudah ada berarti Pak ya? Iya Pak Isam? Sudah ada nih berarti ya capaiannya. Ya, sudah ada. Otomatis. Jadi tinggal kita pilih-pilih dimensi yang mana, capaian kompetensi akan muncul sendiri. Gitu. Kita up ya Pak ya, raport saya ya. Bu Jarmini masih ada ya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa terlihat? Belum, Kak. Udah. Nah, ini adalah sebenarnya saya ngetes Bapak Ibu ya tadi ya. Mohon maaf. Saya mandiri misalkan. Nah, di sini tinggal klik Bapak Ibu. Kelihatan kekecilan ya? Bisa dilihat. Nah, bisa, aman? Bisa. Ya. Aman ya? Ya. Panahnya. Elemen 1, nah ada 2. Tinggal mana yang cocok. Ya. Nih, klik. Kalau subelemen tinggal diklik. Ada 2 pilihan. Misalnya klik ini. Nah, identifikasi ini akan berubah jika posisi ini yang dirubah. Nah, otomatis ya. Iya. Itu capaian pasenya itu sesuai dengan satuan sekolah gitu Pak ya. Iya, pokoknya dilihat dari sini Pak nantinya. Nah, capaiannya sekolah. Nah, pada saat ke sininya nanti ke mana ya? Lupa saya. Input data ini ya. Penilaian. Nah, seperti ini nanti Pak. Mengidentifikasi kemampuan, prestasi dan ketertarikan. Ini untuk SD kan Pak? Enggak Pak, untuk SMP pun bisa. Bisa. Yang untuk ya, SMA? Bisa juga. Berarti pasenya yang dipilih gitu Pak ya? Bisanya, nah pase yang berubah nanti. Berarti pase itu diklik atau di otomatis? Ini diklik aja otomatis, iya. diketik biasa. Pada identitas sekolahnya Pak ya. Jadi kalau pasenya ada diubah ke E atau apa tadi, maka otomatis pilihannya berubah juga. Nah, kan? ini bisa diklik sini Pak, kliknya. Nah, ya. Fase E kan? Ya. Fase E nih. Boleh. Dicoba dulu Pak. Nah, fase E. Fase E misalkan. Berarti subnya tadi udah sub elemennya tadi udah pilihannya udah beda-beda lagi kan Pak? Sama lagi Pak. Oh sama. Iya. Capaiannya beda mungkin Pak ya? Sama juga Pak. Capaian pasenya karena disesuaikan dengan tingkat daya berpikir setiap pasnya kan beda-beda itu Pak. Nah, kita coba ya. Fase. Nih, saya coba. Oh iya, saya lupa Pak, lupa saya nggak diklik ininya nih. Oh iya. Saya kelas 9 ya, kelas 10 ya. 10. Nah, kita klik ini. Sama Pak. Sama saja Pak. Berarti otomatis dia. Ya. Ini dalam bentuk aplikasi kan Pak? Betul.
Nah, deskripsi proyeknya di sini nanti diisi, Bu. Pak, Bapak Ibu. Karena saya proyeknya 1, ya kita diisi proyek deskripsinya di sini. Pak Aris itu aplikasinya nanti diberi ya Pak? Insya Allah, Bu. Ya. Amin. Oke, alhamdulillah bisa memudahkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Pak Hasbi nanti semangat untuk belajar. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pak Budi lagi ngopi kayaknya nih. Tidak ada Pak, santai aja. Pak izin ya, saya ini lagi Pak. Nih kasihan kalau dituangin keluar Pak, kasihan gelas Pak. Jadi ya udahlah. Pak Haji. Siap. Nah, akhirnya muncul juga. Pak Haji, ini ada Bujar Mini. Bujar Mini mengusulkan kegiatan untuk webinar terkait rapot Pak Haji. Lanjutannya Pak Haji. Apakah disatukan webinar sekarang atau agenda berikutnya Pak Haji? Kan masih ada besok, masih ada 2 kali pertemuan lagi Pak. Ya, maksudnya dengan rapot, jangan rapot itu Pak Haji. Iya. Disesuaikan aja Pak Haji ya berarti ya? Iya, disesuaikan saja. Ini kalau bisa diselesaikan, kalau tidak berarti di agenda berikutnya di awal Januari ya, di bulan Januari 2023. Nanti kalau terlalu banyak juga takutnya tidak bisa diimplementasikan. Oke. Berarti kita bereskan yang penerapan proyek aja dulu ya Pak Haji ya? Ya, diselesaikan di tema ini dulu Bapak Ibu nggih. Ya, Bu Jarmini terjawab ya. Maaf Pak Haji, maaf. Ya. Mohon Gimana izin usul. Ibu? Kalau sekitar tanggal 28 Desember bisa Pak Haji. Apa bisa apa Ibu? Maksudnya untuk ini lanjutan ini, yang untuk ini rapot semua ini. Mau P5-nya, mau mata pelajarannya begitu. Mungkin itu saja, makasih. Kalau ini kan agennya sampai 23 ya, 22 materi terakhir ya. Karena ada pengembangan diri. Nah, itu kita ada jeda untuk istirahat Bapak Ibu. Oh iya. Jadi nanti di awal Januari. Januari Pak. Iya, di awal Januari kalau kita ketemu lagi Bapak Ibu. Rapotan tanggal berapa Bapak Ibu? Kan sudah kan tanggal 24 ya? Ya, kami 22 Pak. 24. 22. Ada yang 22, Kemarin, 24. Kami Nah, 22. nah itu. 21 besok. Mungkin kalau memang sifatnya urgent bisa disisipkan Bapak Aris nanti ya. Mau nanya, rapot itu untuk guru BK ada ya Pak yang ngisi? Tidak ada kayaknya, belum ada Ibu untuk guru BK. Kok ya dari sekolah lain itu bilang kalau rapot ini semua guru tidak kecuali guru BK gitu Pak. Oh gitu ya. Baik, nanti akan kami tindak lanjuti ya. Kayaknya belum di sekolah kami juga belum ada untuk guru BK. Mohon izin Pak Haji, yang paket itu ada rapot BK-nya kan Pak Haji? Yang mana? Administrasi BK. Paket ya. Yang waktu itu saya beli administrasi BK itu komplit kan sama rapotnya? Ada ya Ibu? Ibu tanya atau menjelaskan? Memberitahu. Mas Aris deh menjelaskan. Memberitahu ya. Ya, implementasinya tergantung sekolah masing-masing ya, belum ya. Mungkin ya masih proses ya. Baik, Bapak Ibu.
untuk materi malam ini cukup ya Bapak Aris ya? Ya Pak Haji, untuk saat ini. Ya, Tapi saya belum tutup ya Pak Haji, lupa tadi. Baik Silakan. Bapak Ibu, untuk materi malam ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan besok di bedah modul ya. Kita mulai masuk ke pembuatan modul. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Bertemu lagi di virtual di hari esok. Tetap nikmati proses Bapak Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Bisa besok ketemu lagi di jam yang sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beristirahat. Semoga senantiasa Bapak Ibu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk host bisa dipindah Bapak Aris. Untuk hostnya bisa di. Oke, siap. Jangan lupa Pak, lanjutannya nanti. Nah, ini foto-foto dulu, Pak. semakin menarik ya. Sesi fotonya belum ya? Saya baru gabung. Oh iya, mau foto dokumentasi ya? Ya. Iya, Pak. Ya, sebentar Ya ini Pak, Mas. kemarin saya lupakan duluan. Silakan Pak. Ya. Baik, silakan dibuka kameranya kalau begitu. Ini lampu saya gelap, Mas. Oke, saya dari saja nih Pak, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke, siap Bapak Ibu. Saya pertama dulu ya. Keluarkan gaya terbaiknya. Ekspresinya Yang 1, 2. mana ekspresinya? C. Adik C. Ya, Nah. slide 2. Slide 2 siap-siap. Tahan Bu, bentar ya. Saya langsung kirim ke WA soalnya. Baik. Sudah? Tahan Pak, belum persiapan. Slide 2 siap. Senyum 1, 2. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, Pak. Dadah.